Salam sejahtera, saya Widya Sensitumeang, dosen program studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen 2025. Di kesempatan ini saya akan membawakan satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Pengembangan Masyarakat Pedesaan, sebagai salah satu mata kuliah yang kami ampu di program studi kami. Mata kuliah ini dilayankan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 1 SKS untuk perkuliahan dan 2 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini menjelaskan konsep pengembangan masyarakat yang terkait dengan konteks analisis dan aksi pengembangan masyarakat di lapangan dengan memahami latar belakang dan pengertian pengembangan masyarakat, berbagai macam isu dalam pengembangan masyarakat, prinsip dasar pengembangan masyarakat, pendekatan pengembangan masyarakat secara holistik dan terpadu, kemudian prinsip-prinsip untuk menerapkan aksi pengembangan masyarakat, dan mahasiswa akan dibekali dengan instrumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran dampak, serta diberikan kesempatan untuk melihat praktik baik dari aktivitas pengembangan masyarakat berbasis pertanian. Mata kuliah ini akan dilangsungkan selama 16 minggu dengan 7 minggu sesi sebelum UTS, 1 minggu UTS, kemudian 7 minggu untuk sesi UAS, dan 1 minggu untuk UAS. Pada mata kuliah ini, salah satu CPL yang akan saya sampaikan adalah sub CPMK keempat, yaitu mahasiswa memahami perspektif gender dan inklusivitas dalam pengembangan masyarakat. Isu ini adalah isu yang sangat relevan dengan kita di kehidupan sehari-hari. Sebagai pekerja komunitas, mahasiswa perlu sensitif untuk melihat bagaimana peran antara laki-laki dan perempuan, kemudian melihat juga bagaimana posisi teman-teman disabilitas, dan tentunya juga menyadari bahwa terdapat social inclusion yang perlu, atau inklusi sosial yang perlu ditegakkan, begitu. Nah, pada mata kuliah ini kami juga menggunakan LMS pada website kelas.ipb.ac.id, serta mahasiswa pada akhirnya kami harapkan dapat kami berikan penilaian dari aktivitas partisipatif berupa diskusi dan juga proyek, karena mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dengan project based learning. Mari kita lihat materi pembelajarannya. Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah Pengembangan Masyarakat Pertanian. Ini adalah salah satu mata kuliah kita di program studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, Sekolah Vokasi. Di bab kali ini kita akan membahas tentang perspektif gender dalam pengembangan masyarakat. Nah, dalam konteks pengembangan masyarakat itu ada istilah yang sering dikenal dengan Gen Z. Gen Z ini adalah akronim ya. Apa itu? Nanti akan kita coba bahas dalam kuliah ini. Sebelum masuk ke materinya sendiri, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa yang menjadi subcapaian pembelajaran mata kuliah kita pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa memahami perspektif gender dan inklusivitas dalam pengembangan masyarakat. Lalu bentuk penilaiannya sendiri adalah diskusi, jadi teman-teman saya harapkan nanti bisa berdiskusi, terutama pengalaman-pengalaman teman-teman sendiri gitu, baik sebagai calon pengembangan masyarakat maupun mungkin ada pengalaman individual yang boleh kalian angkat. Kita mulai ya. Nah, pertama, apa sih dasar pemikiran sampai konteks gender, kemudian ngomong-ngomong tentang inklusivitas, itu masuk ke dalam pembahasan dalam pengembangan masyarakat. Yang menjadi dasar pemikirannya adalah bahwa kesetaraan dan keadilan atas harkat dan martabat setiap manusia itu adalah sama. Ini sebenarnya nilai-nilai basic, tapi kemudian dalam penerapannya sering sekali diabaikan. Nanti di belakang kita akan cerita banyak soal ini. Kemudian tiap orang kan punya identitas sosial. Kalian punya identitas ya? Dari cara kita masuk ke dalam suatu tempat, cara kita berpakaian, berbicara, itu mau nggak mau akan menunjukkan identitas teman-teman, begitu. Bayangkan dalam komunitas yang mau kalian kembangkan, kalian datang, pasti kan kalian sudah menangkap tuh apa sih yang menjadi identitas dari komunitas tersebut, begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sering kali kalau dalam teorinya ya dijadikan alat untuk membeda-bedakan orang dalam komunitas. Maka yang di-highlight adalah identitas sosial itu tidak boleh dijadikan alat untuk membeda-bedakan. Kata kuncinya adalah semua orang punya hak yang sama, harkat dan martabat yang sama gitu ya, dan tidak boleh dibedakan kata identitas sosial. Apa saja yang menjadi identitas
identitas sosial, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin ini nantinya berkaitan dengan peran, makanya kita sebut gender begitu dalam teori sosial. Kemudian kondisi fisik, itu yang berkaitan tadi dengan misalnya ada teman-teman yang punya disabilitas. Lalu kondisi spasial, kondisi sosial ekonomi, budaya, politik, dan ideologi serta kondisi lainnya yang dianut oleh seseorang, gitu ya. Identitas sosial tadi itu perlu untuk diakui, dihargai, dilindungi, dan dipenuhi hak serta kebutuhannya. Melalui apa? Ini yang jadi pertanyaan. Yang pertama adalah diberikan akses yang setara. Setara itu bukan berarti sama ya. Kemudian ada ruang untuk berpartisipasi. Artinya semua orang boleh mencoba, boleh ikut andil, boleh berpendapat begitu. Nah kemudian semua orang juga harusnya punya kontrol sesuai dengan kebutuhannya dan posisinya, serta mendapatkan manfaat dari segala sesuatu yang dilakukan bersama, diupayakan. Misalnya dalam pengembangan masyarakat begitu ya, maka setiap orang dalam yang menyusun komunitas harusnya punya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara. Lagi-lagi saya garis bawahi setara bukan berarti sama, begitu. Nah kemudian, yang dibahas terutama dalam konsep atau konteks GERS itu adalah tentang ketimpangan. Ada di antara kalian mungkin yang pernah punya pengalaman kalian dapat sesuatu yang berbeda dengan orang lain karena tadi ya, karena identitas sosial teman-teman. Ada mungkin punya pengalaman? Iya. Kayak saya kan perempuan di rumah disuruh bantu-bantu, sedangkan anak-anak Perempuan di rumah harus bantu-bantu gitu ya. Bantu apa nih? bantu misalnya nyuci pakaian juga. Hal-hal ya pekerjaan rumah tangga gitu ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ya, silakan. Saya pernah ke sesuatu tempat dan di situ dominan orang yang bisa bahasa Jawa. Iya. Dan saya nggak bisa bahasa Jawa, tapi di situ posisinya mungkin ada ketimpangan bahasa. Saya tidak mengerti bahasa mereka dan mereka kayak seolah-olah ngomong sama saya tapi bahasa Jawa dan saya nggak ngerti. Oke, jadi kamu tidak bisa menggunakan percakapan karena kamu tidak bisa berbahasa yang sama seperti komunitas yang sedang kamu dengan ini. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman laki-laki ada pengalaman? Mungkin kalau saya bisa buka ini waktu sebelumnya juga pekerjaan ke Indramayu yang rata-rata menggunakan Jawa, sedangkan saya tidak bisa bahasa Jawa, jadi agak sulit untuk komunikasi. Jadi tidak mengerti ya apa yang sedang diperbincangkan pada saat itu. Otomatis tidak ada informasi. Gitu. Nah ini merupakan salah satu contoh dalam ruang komunitas seharusnya tidak ada orang yang diusirkan atau disampingkan begitu. Namun dalam contoh yang teman-teman saya Jenny sama Rizal sampaikan itu kan konsepnya kalian orang luar gitu ya, konteksnya kan orang luar. Berbeda dengan contoh yang diberikan oleh Aura misalnya, Aura adalah orang di dalam komunitas begitu, tapi kemudian ada ketimpangan. Kalau memang kita dari luar komunitas, bisa saja kalian memang menghadapi hal tersebut meskipun itu sepatutnya tidak dilakukan, namun ya memang sedikit banyak akan mengalami. Saya lanjutkan dulu ya di bagian ini. Nah, kemudian apa itu GERSI? GERSI itu adalah akronim begitu ya, kependekan dari gender equality, jadi kesetaraan gender. Kemudian disability itu maksudnya kita merekognisi adalah teman-teman disabilitas yang perlu difasilitasi dan diberikan kesempatan. Lalu ada juga social inclusion atau inklusi sosial. Contoh yang diberikan oleh Rizal dan Jenny itu contohnya kayak begitu tadi, harusnya tercipta inklusi sosial ya. Kalau kalian tidak paham bahasanya ya jangan dipaksa atau kemudian orang lain berbicara dengan bahasa yang tidak teman-teman pahami ketika berkomunikasi dengan kalian konteksnya. Tapi kalau kalian cuma nongkrong di situ terus orang-orang ngomong pakai bahasa yang gak kalian kenal dan kalian sebenarnya tidak lagi kalian cuma dengar doang gitu, nggak ikut dalam perbincangan ya nggak apa-apa gitu. Itu kan nggak ada, mereka tidak bertendensi untuk memberikan informasi juga kepada kalian. Namun jika informasi itu seharusnya diterima oleh semua orang, tapi sengaja menggunakan bahasa ataupun tata caranya tidak dimengerti oleh semua yang hadir, nah ini permasalahan yang dihadapi dalam inklusi sosial begitu. Nah, pendekatan dalam pembangunan masyarakat ini kan sebagai calon-calon pekerja komunitas ya, seharusnya itu sensitif terhadap tiga hal ini, terhadap kesetaraan gender, terhadap disabilitas, teman-teman disabilitas begitu, dan teman-teman juga melakukan atau mengupayakan yang namanya inklusi sosial.
Lalu tujuan utamanya tentu saja menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Semua orang boleh terlibat dalam pembangunannya. Kemudian ini definisinya ya teman-teman. Pada dasarnya ini adalah membahas hubungan kekuasaan. Jadi nggak boleh ada pihak lain yang merasa lebih punya hak dibanding orang lainnya untuk mencegah pihak manapun mendapatkan informasi yang setara, kemudian mendapatkan akses yang setara, tadi ya kontrol yang setara sama manfaat yang setara. Begitu. Fokus kita sebagai pekerja komunitas adalah mencoba untuk menyeimbangkan. Kalau dalam FGD kan udah pada pernah melakukan FGD ya. Kalau ada yang terlalu vokal, ya teman-teman coba rem. Berikan kesempatan kepada yang nggak punya ataupun belum ngomong gitu dalam diskusinya. Nah, lalu selanjutnya ini adalah definisinya. Kita udah pelajari ini, tapi saya mau highlight lagi. Gender ini adalah sesuatu ya, identifikasi sosial begitu ya, yang berkaitan nantinya dengan jenis kelamin. Namun gender itu lebih mengarah kepada perannya, bukan ngomongin jenis kelamin biologisnya, begitu. Disabilitas ini adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, bisa keterbatasan intelektual, kemudian ada mental ataupun sensorik dalam jangka waktu tertentu begitu, sehingga dia sulit beradaptasi kalau memang tidak diberikan ruang. Misalnya, ya teman-teman tahu, misalnya ada orang yang pakai kursi roda. Kalian mau bikin diskusi di kantor desa tingkat 2, maka jangan bikin diskusinya di lantai 2 kalau memang tidak ada fasilitas supaya teman kita yang pakai kursi roda itu bisa naik ke lantai 2, begitu. Kemudian, inklusi sosial ini berkaitan karena banyaknya terjadi eksklusi sosial. Ini lawan katanya. Eksklusi sosial itu maksudnya adalah sengaja meminggirkan, gitu ya. Terjadi karena ada ketimpangan yang muncul karena ada perbedaan. Setiap orang kan di dunia ini berbeda, begitu. Tapi kemudian apakah perbedaan itu dijadikan alat untuk membatasi orang lain? Itu yang jadi kritik dari eksklusi sosial. Kamu bukan golongan kami, misalnya gitu ya, seperti yang sering kita dengar di media sosial kayak begitu. Itu dia. Jadi inklusi sosial itu adalah upaya untuk mengajak dan merangkul semua individu dalam sebuah kerjasama demi kehidupan yang lebih bermanfaat, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Ada yang pernah mengalami kalau tentang gender sama tentang disabilitas tadi kan udah kita bahas ya. Tapi inklusi sosial ada yang pernah mengalami mungkin atau dieksklusi justru kalian diinklusikan apa yang kita cita-citakan. Kalau eksklusi itu adalah hal yang justru pengen kita hindari. Ada yang pernah punya pengalaman terkena eksklusi sosial? Di antara teman-teman? Adakah? Mungkin di pengalaman masa kecil atau belakangan ini setelah dewasa? Pernah nggak? Karena pakaian kalian, karena asalnya, karena ya, oh ya silakan. Ya, kalau saya pernah ngalamin Bu secara pribadi, kan saya perempuan, terus saya saat ini sekolah jauh. Intinya kan kalau di daerah, saya kebetulan dari daerah Kalimantan Pedalaman, terus kan di sana banyak orang yang tidak punya pendidikan yang maksudnya masih kurang lah untuk pendidikan yang baiknya. Terus karena saya perempuan, saya sekolah jauh, ada satu bapak-bapak, dia nanyain, kenapa mau sekolah jauh-jauh, kenapa mau sekolah tinggi-tinggi S1, nanti juga kamu akan kembali ke sini, kamu akan menjadi ibu rumah tangga, pendidikan kamu tidak akan digunakan di sini gitu kan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, saya lihat kayak wah ini jadi pacuan saya untuk kayak ngembangin bahwa perempuan tuh nggak hanya bisa di dapur, perempuan tuh nggak hanya bisa ngurusin anak gitu, tetapi perempuan juga bisa bersuara gitu, perempuan juga bisa bertindak gitu, perempuan juga bisa sama setara seperti laki-laki gitu kan. Terus dengan jalannya waktu kita, saya dan teman-teman perempuan yang lainnya karena merasa seperti itu, kita kayak mulai membuat suatu gerakan. Terus kita kayak sekarang kebanyakan yang menyuarakan tentang isu tentang masyarakat adat, isu tentang iklim, isu tentang perbedaan zaman itu kebanyakan perempuan sekarang. Terus untuk sekarang juga yang banyak untuk didengarkan itu sekarang perempuan. Jadi bukan berarti laki-lakinya tidak didengar, tetapi tetap didengar, cuman
sekarang yang lebih dominan, yang lebih menjadi seorang pemimpin itu lebih ke perempuan sih, Bu. Oke, baik. Tapi pernah nggak kamu gara-gara posisimu kan berarti keluar ya dari tempat asalmu, menuntut ilmu berbulan-bulan begitu, kemudian kamu tidak diberikan informasi yang sama, kemudian dia mah jauh gitu misalnya? Pernah Ibu, Pernah ya? Cuman saya coba kayak bergaul, coba-coba mendekatin teman-teman. Terus saya juga kayak ke ibu-ibunya sih lebih, karena kan saya ibaratnya tidak diterima ya kalau di bapak-bapak. Kebetulan saat saya waktu itu kebetulan menyampaikan tentang kan di sana masalah iklim terus ke tanaman itu kan masih sangat jauh ya. Terus saat itu saya ditunjuklah sama ada beliau dari LSM gitu dari Bogor. Terus karena saya bagian dari masyarakat adat itu, karena mereka mau saya untuk menyampaikan itu. Memang pada awalnya saya tidak diterima oleh bapak-bapak itu, saya benar-benar belum menyampaikan materi, belum menyampaikan apa-apa, itu udah ditentang oleh bapak-bapaknya kayak, kan dia masih anak kecil, terus dia perempuan, dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus ya udah, setelah itu setelah saya menyampaikan materi bagus, terus bapaknya langsung diam. Iya, terus kayak ya udah gitu. Ya baik, ini contoh ya teman-teman. Ada di dalamnya mungkin berkelindan dua isu yang lagi kita bahas. Isu gender karena tadi ada stigma. Perempuan, itu perempuan, tahu apa sih gitu ya. Iya. Ngapain sekolah jauh-jauh, itu isu gender. Kemudian isu disabilitas mungkin nggak ya Yes ya. Iya. Tapi ketika berbicara mengenai tadi dia perempuan, kenapa mau ngobrol sama bapak-bapak gitu, itu contoh eksklusi sosial. Yesi itu lagi dicoba dibatasin aksesnya sama bapak-bapak, begitu tanpa melihat sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikirannya Yesi gitu, apa yang mau diungkapkan oleh Yesi, begitu. Jadi ini adalah contoh yang baik dan ternyata ini dibalas dendam kan dalam tanda kutip, malah teman-teman yang melakukan pendekatan pengembangan masyarakat di situ ya, dan mostly perempuan, begitu. Jadi ini adalah contoh yang inklusi sosialnya dapat, tadinya dicoba untuk dieksklusi para perempuan yang ada di komunitasmu, tapi kemudian kalian ingin merangkul itu semua, begitu. Ini contoh yang baik sekali untuk isu tadi, eksklusi dan inklusi sosial, begitu. Makasih ya Yes. Iya Ibu. Oke. Nah, maka kenapa Gensi ini muncul, begitu? Persis seperti pengalaman teman-teman tadi yang diceritakan kemudian pengalaman Yesi ya. Kita berupaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemudian kita mencoba untuk memastikan aksesnya setara bagi kelompok rentan. Siapa itu kelompok rentan? Ya tadi, misalnya perempuan. Kenapa dia dibilang rentan? Karena dianggap banyak stigma yang melekat pada perempuan hingga hari ini. Begitu. Teman-teman disabilitas juga, karena mereka secara fisik mungkin tidak mampu, maka dianggap nggak ada bahkan. Begitu. Nah kemudian meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan. Jangan sampai karena yang ngambil kebijakan cuma 1-2 orang, ada 1.000 orang anggota komunitas yang kemudian nggak terwakili, begitu. Nah kemudian mencegah diskriminasi dan marginalisasi. Nah ini tadi yang seperti yang diceritakan oleh Yesi. Makanya isu Gensi ini kemudian muncul dalam pengembangan masyarakat. Jangan sampai ini hanya tentang proposal yang dibuat oleh pekerja komunitas dan akhirnya arah pembangunan komunitasnya itu nggak memberikan ruang bagi kelompok rentan, kelompok-kelompok yang ekonominya lemah, teman-teman disabilitas, dan juga situasi-situasi yang malah mengeksklusi anggota komunitasnya sendiri, begitu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan Gensi? Ada pemerintah, kemudian ada LSM, lembaga swadaya masyarakat, ada pihak swasta, begitu. Kemudian sipil, ini maksudnya kita semua ya, laki-laki dan perempuan sama kelompok rentan itu sendiri. Nah, tugas kita sebagai pengembang masyarakat adalah yang tadi memfasilitasi, mengadvokasi, menyuarakan supaya terjadi Gensi ini, supaya pihak-pihak ini, stakeholder ini bisa merangkul isu Gensi dalam perencanaan, pelaksanaan sampai nanti evaluasi. Kemudian di mana penerapan Gensi? Tadi kan Gensi ceritanya udah lengkap tuh, akhirnya mereka buat gerakan gitu ya. Maka Gensi itu sendiri bisa dilakukan di berbagai lini teman-teman. Pendidikan, di ekonomi, misalnya kesempatan kerja inklusif ya. Sekarang udah mulai banyak peluang pekerjaan yang misalnya contoh rekrutmen PNS itu 30%-nya adalah posisi untuk teman-teman disabilitas, begitu. Kemudian kesehatan, misalnya layanan kesehatan yang inklusif. Ada rumah sakit yang memisahkan
anak-anak yang lagi kena penyakit dengan anak-anak yang memang mau konsultasi doang ke dokternya. Di Bogor itu ada rumah sakit yang seperti itu, dan itu lebih safe buat ibu-ibu misalnya. Kemudian untuk politik juga, kesempatan perempuan dan minoritas dalam pengambilan keputusan. Banyak dorongan supaya perempuan, bahkan dibuatkan jadi dorongan formal ya. Misalnya ketentuan 30% perempuan harus ada di parlemen, begitu. Lalu ada di ruang-ruang publik. Ini teman-teman bisa replikasi isu ini melalui cerita, ngobrol di tongkrongan kalian dan sebagainya. Jadi ini adalah cara-cara supaya Gen Z tadi bisa diterapkan, begitu. Nah kemudian ini adalah beberapa ilustrasi ya. Kalau teman-teman lihat contoh gambar ini, ada perempuan di kursi roda. Kemudian dia bilang begini, bisa nggak kalian lihat saya? Saya ini bukannya tidak terlihat, bahasa Inggrisnya invincible ya. Saya nggak invincible, saya itu ada loh, begitu. Tapi kan orang cuman paling nggak bisa, sehingga seakan-akan nggak terlihat gitu. Atau misalnya ibu-ibu yang tiap hari sibuk dia melakukan pekerjaan di rumah tangganya, begitu, di rapat-rapat yang mengambil keputusan nggak pernah ada yang undang karena dianggap nggak pernah ada. Nah maka teman-teman, inilah menjadi isu dan kenyataan bagi kita di sehari-hari. Sama dalam kalau kita ngomongin anak-anak kecil ya, isu ini bukan isu orang dewasa, isu ini bahkan dari anak-anak kecil. Di media pembelajaran sekolah, cek di buku-bukunya, ada nggak yang terlalu, misalnya laki-laki semua, saya kalau yang dinamakan pahlawan siapa? Ya laki-laki. Terus siapa yang hebat, siapa yang kuat, ya contohnya selalu laki-laki, begitu. Sehingga nantinya bagi anak-anak tertanam pemikiran bahwa yang hebat dan kuat itu adalah terminologi yang disematkan pada laki-laki aja. Padahal ya perempuan juga punya kesempatan dan bahkan banyak kiprahnya yang kita tahu, begitu ya. Oke. Nah kemudian ini tadi tata caranya ya, ubah mindset, kemudian identifikasi kebutuhannya, lalu regulasi yang jadi ada regulasi. Nggak bisa kita mewujudkan basic kalau nggak ada regulasi. Kayak tadi contohnya 30% parlemen harus diisi perempuan. Kalau nggak ada regulasinya pasti digas aja cowok terus ya yang mengisi posisi itu, begitu. Kemudian ada juga respon dalam kebijakan, program, kegiatan dan layanan. Jadi diturunkan dalam bentuk layanan. Kayak tadi misalnya rumah sakit yang punya kebijakan memisahkan antara, atau rumah sakit yang atau fasilitas umum yang menyediakan ruang menyusui misalnya, seperti itu. Itu kan contoh ya, direspon dalam kebijakan dan dalam praktek. Lalu selanjutnya ini adalah bagaimana sih kalau di level kebijakan begitu ya. Teman-teman bisa lihat dalam pembangunan daerah, prasyarat pengawas utamaan Gen Z itu bisa dari perencanaan. Contohnya dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, jadi ada tuh dokumen rencana pembangunannya. Kemudian dianggarkan, kalau nggak ada uangnya kan nggak bisa ya, jadi harus ada anggarannya. Dianggarkan bangun fasilitasnya, dianggarkan untuk edukasinya, dianggarkan untuk menyusun peraturannya, begitu. Kemudian KUA dan PPAS itu, RKA dan DPA itu nama-nama dokumen keuangannya ya. Lalu diimplementasikan hasil kegiatan yang responsif gender atau responsif anak sebagai contoh, itu misalnya responsif disabilitas, kemudian dievaluasi. Dari situ masih ada nggak celah supaya Gen Z ini bisa dioptimumkan dan kemudian dilaporkan. Laporan ini digunakan lagi untuk perencanaan di periode selanjutnya. Kemudian tahapan-tahapan prasyaratnya yang lain, bukan tahapan ya, tapi prasyarat pengawas utamanya ada komitmen, ada kebijakan, ada kelembagaannya, ada kemudian sumber daya manusia dan anggaran, kemudian ada data terpilah, lalu ada tools analisisnya juga. Jadi untuk melihat sejauh mana sih udah berjalan dengan baik, sejauh mana sih yang belum, begitu, dan partisipasi masyarakat. Nah, teman-teman kan nanti buat tugas akhir, kalau dalam kacamata pengembangan masyarakat, ketika kalian mencoba untuk memotret sejauh mana sih gender, disabilitas, dan inklusi sosial ini diterapkan dalam pendekatan pengembangan masyarakat, ya ini masuk ke dalam teman-teman lagi membagi tools analisis. Dan nantinya teman-teman akan punya data terpilah, ya kan? Dan itu akan digunakan untuk pembuatan kebijakan atau program pengembangan masyarakat. Jadi kalian sangat dekat sebenarnya dengan Gen Z. Kemudian apa tantangannya? Tentu saja punya tantangan ya. Yang pertama adalah masih kurangnya pemahaman, sumber daya dan pendanaan yang masih terbatas. Kemudian tantangan budaya, nah ini sulit ya, dan norma sosial. Kayak tadi pikiran bahwa perempuan bisa apa, itu kan bukan baru kemarin sore ada pemikiran itu. Itu udah diturunkan dari sejak lama.
begitu. Dan kemudian kurangnya kebijakan, kemudian kurangnya pemahaman, keterbatasan pendanaan begitu ya, sehingga terjadilah tantangan-tantangan dalam mewujudkan GERSI. Saya pengen tutup pakai quotes, tapi sebelum itu ada yang mau tanya, mungkin satu orang mungkin ada yang mau nanya soal GERSI, boleh dikaitkan dengan pengalaman kalian sebagai pekerja komunitas. Adakah? Atau ada yang punya bahan diskusi? Iya, silakan. Ini saya lebih ke arah yang saat awal itu kan ada sedikit membahas tentang kesetaraan keadilan. Dari yang saya baca itu kesetaraan itu betul adil ya, dan adil itu tentu sekarang itu jadi sebenarnya yang bagus itu gimana? Baik, dalam pendekatan GERSI kita ngomong tentang kesetaraan. Setara itu kalau adil kan 1 dan 1. Setara itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya. Contoh misalnya katakan ada ibu bawa anak begitu, kemudian naik kereta. Kita tahu anak-anak gak dikenakan tiket, kemudian orang dewasa per kepala itu kan dikenakan tiket. Kalau mau adil ya ibu itu karena punya 1 tiket, maka 1 bangku doang kan yang boleh diakses oleh ibu dan anak tadi. Tapi ketika kita mau berbicara soal GERSI, maka teman-teman yang melihat fenomena itu pasti kemudian duduk aja anaknya, ibunya juga duduk gak apa-apa gitu ya misalnya. Apakah itu adil? Tidak. Gak adil lah, nggak ada 1 gitu ya, gak adil. Tapi apakah itu setara? Bebannya iya. Teman-teman yang tadinya memang gak punya kendala untuk berdiri ya berdiri gitu. Tentu saja kalian akan mempertimbangkan kalian sama waktu berdiri sampai tujuan akhir ya. Kalau naik kereta KRL misalnya bisa gitu jalannya. Nah itu adalah contoh. Maka yang diusung dalam pendekatan GERSI itu adalah kesetaraan. Karena adil itu belum tentu setara buat semua orang. Kalimatnya begitu. Kira-kira. Ada juga ilustrasi begini teman-teman, ada 3 orang anak, 1 pendek banget, 1 badannya ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, yang 1 tinggi anaknya. 3 orang ini mau nonton pertandingan sepak bola, tapi ada pagar di depan mereka. Anaknya tinggi, nggak usah pakai apa-apa pun kelihatan. Tapi gimana dengan 2 orang temannya, yang tingginya medium size gitu ya, dia harus gini-gini loh. Tapi gimana kalau yang pendek? Ya nggak mau lompat-lompat juga nggak kelihatan. Maka mereka akan mencari misalnya ganjalan gitu ya, atau bangku atau apa yang pendek banget itu dikasih 2 bangkunya supaya disusun. Yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek tadi dapat 1. Tapi yang tinggi tadi yang nggak perlu bangku lagi. Kenapa? Karena udah kelihatan gitu. Itu konsep atau contoh dari kesetaraan tadi. Jadi jawabannya adalah yang diusulkan adalah tentang kesetaraan. Karena adil belum tentu adil itu punya banyak dimensi. Adil buatmu belum tentu adil buat orang lain. Gitu kira-kira. Tapi kalau setara kita ngomong tadi siapa yang dapat akses, siapa yang bisa berpartisipasi, siapa yang dapat kontrol, dan siapa yang dapat manfaat. Itu ya. Oke, saya mau tutup pakai kuas ini. Ini adalah dari Mahatma Gandhi, pasti pernah dengar ya. Beliau adalah seorang yang tokoh besar gitu. Beliau bilang jika ada yang mengubah dunia maka mulailah dengan diri sendiri. Nah ketika kalian ingin mengubah komunitas dengan pendekatan pengembangan masyarakat, mulailah itu dari diri sendiri. Karena GERSI ini tentang apa yang ada di pikiran kita, bagaimana cara kita men-treat orang lain begitu. Pekerja komunitas juga perlu merubah cara pandangnya supaya pendekatan GERSI bisa dipakai dalam pekerjaan kalian nanti sebagai pengembang masyarakat. Seperti itu teman-teman. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Ini juga tercantum dalam MPS yang teman-teman bisa akses di kelas ya, di LMS kita. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Terima kasih Bu.